Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya, pertarungan belum berakhir. Cerita di bagian kali ini sebenarnya babnya nggak terlalu banyak, tapi tidak terlalu banyak yang bisa dipotong. Babnya ini agak berdaging lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 180. Di akhir part sebelumnya, pertahanan Langya akhirnya dihancurkan oleh Qin Bai Sheng. Lalu karena itu, akhirnya wujud asli dari tanah terberkati Langya terungkap. Siapa sangka bahwa tanah Langya sebenarnya sangatlah luas dan besar, hingga memiliki 3 buah benua yang sangat luas. Itu sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan. Tapi tidak ada waktu untuk kagum. Pertarungan masih terus berlangsung. Langya meminta Fang Yuan dan Mo Tansang untuk memasuki formasi pertarungan dan membantunya. Lalu saat memasuki formasi itu, Fang Yuan kembali menggunakan wajah semi-familiar. Dia kali ini menyamar sebagai manusia berbulu. Semua orang terkelabui kecuali satu, yaitu Langya. Bagaimanapun, tanah ini memang adalah milik Langya, jadi tidak ada yang bisa lepas dari pengawasannya. Formasi pertarungan sudah diaktifkan. Solor raksasa surgawi, itu namanya. Kemudian di dalam formasi ini segera terbentuk sebuah ruangan seperti ruang kendali. Sehingga dari sana Fang Yuan serta yang lain dapat melihat apa yang terjadi di luar. Tapi lebih dari itu, Fang Yuan bisa merasakan indranya seolah menyatu dengan formasi ini. Termasuk juga dengan semua orang yang ada di dalam sana. Mereka seolah-olah memiliki koneksi satu dengan yang lainnya. Fang Yuan langsung sadar bahwa ini adalah perwujudan dari formasi kuno yang telah lama hilang. Sementara di luar, Hei Cheng dapat menyaksikan kebangkitan raksasa perak dengan mata yang menyala. Penampakannya seakan melambangkan kebangkitan dari Dewa Iblis. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh raksasa ini memenuhi seluruh dunia itu. Selain itu, Hei Cheng sekali lagi terkejut karena melihat Qin Bai Sheng yang biasanya bersikap acuh tak acuh, ini ekspresinya terlihat berubah menjadi serius. Rona keterkejutan pun tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Menyadari hal ini, Hei Cheng tahu bahwa ini akan menjadi situasi yang gawat. Kemudian, tiba-tiba suara tawa Langya kembali terdengar menggelegar. Inilah formasi pertempuran Solor raksasa surgawiku. Ini adalah formasi terkuat kedua di dunia dari era purbakala lama. Mendengar ini, Hei Cheng merasakan udara dingin di tengkuk kepalanya. Setelah itu, Langya kembali berkata pada semua orang yang ada di dalam formasi itu dengan menggunakan transmisi pikiran. Formasi ini dapat menggabungkan seluruh indera, kekuatan, dan bahkan fondasi jiwa kita. Karena itu, kita tidak perlu takut kalau musuh menggunakan serangan jiwa. Kita juga dapat menggunakan esensi abadi secara bergantian dan dapat berkomunikasi dengan bebas melalui pikiran. Kalian bisa melakukan semua itu. Mendengar ini, semua orang tampak lebih optimis. Sementara, Qin Bai Sheng tiba-tiba menghapus semua keterkejutan di wajahnya. Dia tertawa dan berseru, "Menarik, aku tidak menyangka kalau formasi Solor raksasa surgawi ada di tangan leluhur rambut panjang." Lalu setelah itu Qin Bai Sheng mulai memberikan instruksi pada yang lain. "Hei Cheng, tahan monster ini untuk beberapa waktu." Hei Cheng terkejut. "Tuan, kamu ingin aku memblokir raksasa ini sendirian? Kita tahu bahwa ada lebih dari 10 Ku Immortal yang bekerja dalam formasi ini. Aku tidak akan bisa menahannya." Qin Bai Sheng mendengus. "Sudah aku katakan, tahan untuk beberapa waktu. Keluarkan semua yang kau miliki. Aku akan mencoba mendapatkan kuali penyempurnaan."
Karena itu, aku tidak bisa ikut menyerang atau bertahan. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan nilaimu di sini. Jika kita berhasil mendapatkan kuali penyempurnaan, aku tidak hanya akan menyembuhkan semua lukamu, tapi aku juga akan membantumu menyelesaikan masalah sisa umur yang kau miliki sekarang. Mendengar itu, tentu Hei Cheng tidak bisa mengelak. Ini adalah tawaran yang sungguh luar biasa. Bagaimanapun sekarang Hei Cheng sedang sangat khawatir dengan sisa umurnya. Maka, jika dia memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah ini, Hei Cheng tidak akan ragu-ragu. Lalu dengan segera Hei Cheng mengeluarkan penjara gelap yang menjadi pusaka tertinggi dari klan Hei. Sementara Langya segera memberi instruksi, "Serang!" Solor raksasa berwarna perak segera melesat ke arah Qin Bai Sheng. Namun Hei Cheng sudah menyiapkan penjara gelap. Dia langsung melambaikan tangannya dan kemudian babi hutan tanduk tajam keluar dari penjara gelap. Babi itu segera berlari ke arah solor raksasa dan keduanya berbenturan dengan suara yang nyaring. Babi hutan tanduk tajam adalah binatang buas kuno terpencil, di mana kekuatannya sendiri setara dengan Master Gu peringkat 7. Maka tidak heran jika kekuatan dari babi hutan ini sangatlah besar. Namun sayang, yang babi hutan ini hadapi adalah formasi kuno yang pernah menyandang peringkat terkuat kedua di dunia. Karena itu, babi ini menderita rebound yang hebat. Salah satu tanduknya bahkan sampai patah, dan kepalanya pun kini terlihat mengalirkan darah karena terluka. Sementara itu, Langya tidak membiarkan masalah ini dengan mudah. Dia segera meminta Mo Tan Sang untuk menggunakan gerakan pembunuh khas miliknya untuk menyerang babi hutan tanduk tajam itu. Gerakan pembunuh ledakan QS. Itulah gerakan pembunuh dari Mo Tan Sang. Efeknya, solor raksasa berputar dengan cepat dan kemudian dilapisi oleh es berwarna hitam yang tercipta karena gerakan pembunuh Mo Tan Sang. Mo Tan Sang saat ini sedang ada dalam formasi, maka gerakan pembunuhnya pun tersinkronisasi dengan formasi penyerangan. Maka outputnya, kedua serangan ini pun bergabung dan mereka saling menguatkan. Melihat hal ini, Hei Cheng merasakan bahaya yang kuat. Dia berniat untuk menarik kembali babi hutan tanduk tajam miliknya. Namun sayang, semua sudah terlambat. Gerakan pembunuh Mo Tan Sang meledak di sekitar babi hutan tanduk tajam, hingga kemudian membuat babi hutan tidak punya jalan keluar. Lalu, di tengah kepanikan dari babi hutan, solor raksasa yang telah diperkuat menembus bagian perut dari babi hutan tanduk tajam. Segera daging, darah, serta organ dalam babi hutan itu berceceran kemana-mana. Babi itu mati hanya dengan 2 gerakan saja. Padahal babi hutan ini sendiri kekuatannya setara dengan ahli peringkat 7. Ini sungguh adalah pemandangan yang menyedihkan. Kini ekspresi Hei Cheng pun berubah dengan cepat. Sialan, kekuatan ini terlalu kuat. Melihat kematian dari babi hutan tanduk tajam, Mo Tan Sang serta para manusia berbulu yang lain bersorak kegirangan. Mereka seolah-olah bisa merasakan harapan untuk mendapatkan kemenangan. Meskipun serangan ini menghabiskan beberapa butir esensi abadi, namun dengan hasil ini mereka benar-benar termotivasi. Sementara Hei Cheng, dia tampak marah. Kehilangan babi hutan tanduk tajam yang merupakan kartu truf dari klan Hei itu adalah kehilangan yang sangat besar. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan emosinya. Kini Hei Cheng berkata dengan marah, "Babi hutan telah mati, tapi jangan pikir ini akan menjadi kemenangan yang mudah untuk kalian." Hei Cheng langsung mengendalikan penjara gelap saat ini. Dia menghempaskan penjara gelap langsung ke arah raksasa perak. Dengan segera, Fang Yuan dan 2 Gu Immortal dari ras manusia berbulu mengaktifkan gerakan pembunuh dari tipe pertahanan milik mereka. Kemudian, 3 solor raksasa bergerak bersamaan untuk menghentikan penjara gelap itu. Benturan tidak terhindarkan,
3 solor raksasa berbenturan dengan penjara gelap. Suaranya sungguh sangat nyaring. Namun, karena penjara gelap adalah rumah Gu abadi peringkat 6, kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Penjara gelap menyerang seperti banteng liar. Sementara raksasa perak menghentikan penjara gelap menggunakan perisai biru laut. Lalu, setelah beberapa kali benturan dari penjara gelap, perisai biru laut mulai terlihat retak. Kemudian, pada benturan berikutnya, perisai itu pun benar-benar hancur. Jelas ini pukulan untuk para manusia berbulu yang tadi sudah sangat yakin bisa menang. Wajah mereka kini kembali menjadi serius. Sementara di sisi yang lain, meski penjara gelap mampu menghancurkan perisai biru, namun sebenarnya durability dari penjara gelap telah berkurang 30%. Hal ini bahkan membuat He Cheng tampak masam. Kemudian di sisi lain, Qin Bai Sheng masih tampak sibuk sendiri. Dia tengah menghancurkan ruang yang ada di sekitarnya. Lalu, di saat ruang itu hancur, pecahannya kemudian berubah menjadi Gu. Sampai sejauh ini, yang Qin Bai Sheng dapatkan adalah kumpulan Gu Fana. Lalu di lokasi yang berbeda, saat ini Gu Immortal berjubah hitam serta Jiang Yu, mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Qin Bai Sheng. Mereka saat ini tengah menggali Gu yang ada di sana. Pertanyaannya, sebenarnya dari mana semua Gu ini berasal? Memangnya kalau ruang di dalam tanah terberkati dihancurkan akan berubah menjadi Gu? Menjawab pertanyaan ini, bahwa Gu tidaklah tercipta dari pecahan tanah terberkati. Kita tahu hal itu. Maka sekalipun ruang di sekitar tanah terberkati itu dihancurkan, mereka tidak akan berubah menjadi sebuah Gu. Lantas, dari mana semua Gu ini berasal? Mengapa saat Qin Bai Sheng menghancurkan ruang di sekitarnya, kemudian muncul sekelompok Gu Fana? Jawabannya ada pada teriakan Langya berikut ini. Bajingan! Mereka mencoba mengambil kuali penyempurnaanku. Kita tidak bisa membiarkan mereka. Kalau tidak, sejumlah besar tanah terberkati ini akan runtuh. Teriak Langya dengan cemas. Jadi, sebenarnya semua Gu yang didapatkan oleh Qin Bai Sheng itu adalah potongan rumah Gu kuali penyempurnaan. Sebelumnya, sempat diceritakan bahwa tanah terberkati Langya ini seharusnya sudah mengalami kenaikan menjadi gua surga. Namun, Langya dengan pengaturannya membuat tanah ini tetap menjadi tanah terberkati. Lantas, bagaimana cara Langya? Menurut Langya, caranya itu cukup sederhana, karena dia hanya harus menggabungkan tanah ini dengan rumah Gu kuali penyempurnaan. Dengan begitu, kuali penyempurnaan sebenarnya juga menjadi dasar dari tanah ini. Lalu ketika potongan tanah ini diambil, maka itu seperti mengambil bagian dari rumah Gu. Oleh karena itu, potongan yang didapatkan Qin Bai Sheng kemudian berubah menjadi Gu Fana penyusun kuali penyempurnaan. Langya panik, tapi saat ini He Cheng selalu menghalangi gerakannya saat dia ingin menyerang Qin Bai Sheng. Berkali-kali Langya mencoba mendekati Qin Bai Sheng, namun He Cheng selalu mati-matian menghentikannya. Kemudian, ledakan keras kembali terdengar. Rupanya potongan yang diambil oleh Qin Bai Sheng mengandung Gu Immortal penyusun dari kuali penyempurnaan. Bagus, akhirnya keluar satu. Qin Bai Sheng tampak sangat gembira. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk menangkap Gu Immortal itu dan kemudian menyimpannya. Di sini Langya sempat melirik bahwa rupanya Qin Bai Sheng dapat dengan mudah mengambil Gu Immortal miliknya. Normalnya itu adalah sesuatu yang sulit, tapi Qin Bai Sheng bisa melakukannya. Dan itu artinya Qin Bai Sheng memiliki metode untuk mengambil Gu Immortal orang lain. Kemudian, setelah hilangnya satu Gu Immortal penyusun kuali penyempurnaan, sesuatu yang besar pun terjadi.
Tanah terberkati Langya berguncang hebat saat gelombang besar muncul dari lautan yang luas. Gelombang itu dengan segera menghantam 3 benua. Fang Yuan terkejut dengan semua dampak ini. Padahal Qin Bai Sheng baru mendapatkan sebuah Gu Immortal. Sementara Langya dengan panik berseru, "Berhenti! Cepat berhenti!" Manusia berbulu yang lainnya pun ikut tampak khawatir. Kali ini keluarga dan saudara mereka sedang terancam di bawah sana. Perubahan masih belum berakhir. Kini sebagian wilayah dari tanah Langya mulai mengalami keruntuhan. Sementara bencana-bencana besar pun terjadi di mana-mana, seperti tsunami, angin topan, banjir, dan semua bencana alam terjadi bersamaan. Tentu, karena ini banyak manusia berbulu yang pada akhirnya harus kehilangan nyawanya. "Enyah!" teriak Langya. Kemudian raksasa perak kembali mengangkat solor raksasa dan kemudian menamparkannya ke penjara kegelapan. Penjara kegelapan terpental ke belakang. Raksasa perak berlari ke arah Qin Bai Sheng. Tapi He Cheng tidak membiarkannya. Dengan segera penjara gelap kembali menghadang raksasa perak. "Tidak ada gunanya. Kau tidak akan bisa melewatiku. Meski rumahku milikku mengalami kerusakan, tapi aku masih bisa bertahan untuk waktu yang lama," kata He Cheng dengan penuh percaya diri. "Kau benar." Langya menghela nafas panjang. Wajah yang sebelumnya tertekan kini tiba-tiba berubah menjadi senyuman dan dia tampak penuh dengan percaya diri. "Sayangnya, sedari tadi aku juga hanya mengulur waktu. Sekarang sudah 15 menit. Kalian yang kalah. Aku masih memiliki 2 Gu Immortal yang ada di dalam kuali penyempurnaan. Kalian tidak akan bisa mendapatkan yang kalian inginkan. Sekarang, semuanya sudah berakhir." Langya kemudian tertawa dengan penuh percaya diri. Memang benar bahwa selama Langya dapat menyempurnakan semua Gu Immortal musuh, maka dia tidak terkalahkan. Karena itu, dia dengan sengaja menempatkan 2 Gu Immortal dari ras manusia berbulu di dalam kuali penyempurnaan. Mendengar itu, wajah He Cheng tampak masam. Tapi tiba-tiba Qin Bai Sheng tertawa dengan suara keras. "Hahaha, apa kau benar-benar yakin tentang semua yang kau katakan itu?" Kemudian, tiba-tiba 2 manusia berbulu turun dari langit dan kemudian memberikan hormat pada Qin Bai Sheng, memberi salam pada Tuan Wakil Utusan. Rupa-rupanya, kedua Gu Immortal yang ditinggalkan oleh Langya di dalam kuali penyempurnaan, mereka adalah agen rahasia dari Sekte Bayangan. Seketika ekspresi Langya pun berubah drastis. Keraguan-keraguan muncul di wajahnya. "Rambut ke-12, rambut ke-13, apa yang kalian lakukan?" Seorang Gu Immortal dari manusia berbulu pun berteriak dengan keras. "Bagaimana bisa kalian mengkhianati saudara kalian sendiri? Kalian bahkan memihak musuh. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan," seru Gu Immortal yang lain. Sementara Qin Bai Sheng tampak arogan dan tidak memiliki niatan untuk menjelaskan apapun. Jelas sekali bahwa pengkhianatan ini adalah pukulan telak untuk Langya. Karena itu artinya, tidak ada orang yang menyempurnakan Gu Immortal dari musuh saat ini. Apalagi kalau mengingat, kedua Gu Immortal yang adalah agen rahasia ini adalah manusia berbulu yang telah lama berdinamika dengan mereka. Ini benar-benar memberikan banyak tekanan secara langsung. Akhirnya Langya pun berseru. Dia sangat marah. "Bunuh! Bunuh mereka semua! Bunuh juga para pengkhianat itu! Kuali penyempurnaan masih di bawah kendaliku. Dia masih berfungsi. Sekarang adalah kesempatan terakhir kita. Kalau kalian masih ingin hidup, maka ayo bertarung." Raksasa perak mulai bertarung dengan membabi buta. Solor raksasa menghantam penjara gelap berulang kali. Sampai akhirnya, penjara gelap pun terpental dan He Cheng
terpaksa mundur. Kemudian, dua Ku Immortal pengkhianat dari ras manusia berbulu, mereka kini pergi melindungi Qin Bai Sheng. Namun Langya sudah gelap mata. Dia tanpa ragu menyerang kedua orang itu dengan solor raksasa. Kedua manusia berbulu itu berusaha bertahan, namun semua sia-sia. Pada akhirnya mereka hanyalah Ku Immortal peringkat 6. Belum lagi, jalur yang mereka kembangkan adalah jalur penyempurnaan. Hal ini membuat mereka sangat lemah. Pada akhirnya, kedua Ku Immortal dari manusia berbulu itu terlempar, dan solor raksasa itu lalu menghantam Qin Bai Sheng. Karena saat ini Qin Bai Sheng masih berusaha memanen Gu dari kuali penyempurnaan, dia tidak bisa menghindar. Pada akhirnya Qin Bai Sheng terpental hingga dia memuntahkan darah. "Kejar mereka! Ayo bunuh saja!" perintah Langya. Tapi kali ini, Wei Fengxi dan He Langzi mencoba menghentikan serangan dari solor raksasa. Melihat kedua orang itu, kemudian terdengar lagi sebuah suara. Gerakan pembunuh tangan raksasa. Akhirnya, setelah sekian lama menahan diri dan mengikuti arus, Fang Yuan mulai serius. Segera 4 buah lengan raksasa terbentuk. Semula, semua terlihat normal. Namun karena sekarang Fang Yuan ada di dalam formasi pertarungan, maka gerakan pembunuhnya pun menjadi diperkuat. Tangan raksasa mulai bergabung dengan solor raksasa, lalu meningkatkan kekuatannya secara kualitatif. Bahkan, energi yang dipancarkan itu benar-benar mengerikan. Tidak, ini buruk. Ini adalah kekuatan yang menghabisi Sui Zongxi. Wei Fengxi merasakan peringatan bahaya. Lalu dengan segera dia melarikan diri dengan jalur angin miliknya. Sementara He Langzi dia segera berubah menjadi serigala raksasa dan kemudian melarikan diri. Tapi sayang sekali, He Langzi kurang beruntung. Solor raksasa itu masih mengenai tepian belakang tubuhnya. Sehingga pada akhirnya dia terpental jauh dan kondisinya cukup buruk. Tulang-tulang di tubuh bagian bawahnya remuk total. Meskipun dia masih beruntung karena tubuhnya tidak hancur total. Lalu, He Langzi dengan segera menggunakan Gu penyembuhan untuk mengobati lukanya sendiri. Sementara, sang raksasa perak kini menargetkan He Cheng. Kedua tangan raksasa itu bergerak dengan cepat. Lalu, keduanya seperti memukul nyamuk dari kedua sisi. Penjara gelap tidak dapat melarikan diri. Dia dihantam dari kedua sisi. Kekuatan serang ini sungguh luar biasa. Jika bukan karena penjara gelap itu adalah rumah Gu yang memiliki pertahanan yang kuat, dia pasti sudah hancur berkeping-keping saat ini. Lalu setelah itu, He Cheng pun berhasil melarikan diri. Dia tancap gas dan mundur. Sementara wajah Qin Bai Sheng tampak masam melihat kekuatan ini. Dia sendiri sudah punya pemikiran tentang sosok yang masih bersembunyi di dalam tanah terberkati ini. Qin Bai Sheng tahu bahwa ini akan menjadi semakin berbahaya. Lalu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Setelah merasakan ini, semuanya menjadi kacau. Wajah dari Qin Bai Sheng terlihat semakin terkejut. Lalu dia berseru, "Aku akan berhenti hari ini. Lain kali aku akan datang lagi. Aku masih akan merebut kuali penyempurnaan itu." Setelah mengatakan itu, He Cheng pun segera pergi menjauh. Lalu semua orang yang ikut bersamanya mengikuti Qin Bai Sheng dari belakang. Hal ini cukup mengejutkan, karena tiba-tiba saja pertarungan ini berakhir. Namun, pertarungan ini berakhir bukan tanpa alasan. Setelah kelompok Qin Bai Sheng meninggalkan tanah terberkati Langya, Peri Jiangyu mendekati Qin Bai Sheng dan bertanya, "Tuan, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kuali penyempurnaan hari ini. Mengapa kita malah mundur?" Ekspresi dari Qin Bai Sheng terlihat jauh lebih serius daripada sebelumnya. Dia berkata, "Situasi telah berubah.
Saat ini lembah Luopo sedang diserang. Kita harus kembali atau semuanya akan hancur berantakan. Sementara untuk wali penyempurnaan, kita akan melepaskannya kali ini. Lagi pula, mereka tidak akan bisa kemana-mana. Mendengar itu, Pri Jiangyu akhirnya mengerti. Lalu dia membungkukkan badan dan mundur lagi ke belakang. Bagaimanapun, lembah Luopo memang adalah base dari Sekte Bayangan. Jika lembah Luopo sampai jatuh ke tangan musuh, maka akan sangat sulit bagi Sekte Bayangan untuk bisa bertahan ke depannya. Bahkan jika sebenarnya kemenangan tinggal di depan mata, namun Qin Baiseng adalah orang yang sangat perhitungan dan realistis. Dia tahu bahwa jika dia bertahan lebih lama lagi di tanah Langya, maka lembah Luopo akan benar-benar dibobol dan hancur. Karena itu pada akhirnya Qin Baiseng dan semua orang yang lain menghilang di kejauhan. Mereka semua kembali ke lembah Luopo. Sementara itu, kita akan kembali lagi ke tanah Langya. Saat ini, Langya tampak bergelut dengan pikirannya sendiri. Kita harus pindah. Harus pindah. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Pindah? Pindah kemana? Memangnya ada cara untuk memindahkan tanah terberkati? Langya lalu menjawab, tentu ada. Aku punya cara untuk memindahkan seluruh tanah terberkati ini. Tapi proses pemindahannya akan mengakibatkan Ki Langit dan bumi menjadi tidak stabil. Selain itu, ada harga mahal yang harus dibayarkan, kata Langya menjelaskan. Mendengar hal ini, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dalam pemahaman umum, memindahkan tanah terberkati dari orang yang sudah mati itu mustahil. Apalagi kalau apertur itu sudah menyatu dengan tanah. Bahkan setelah hidup selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak pernah sekalipun mendengar tentang usulan ini. Tapi, jika itu yang mengatakan adalah Langya, maka semuanya bisa jadi benar, karena Langya juga tidak bisa berbohong. Jadi, saat ini Fang Yuan semakin sadar bahwa fondasi Langya itu benar-benar mendalam. Lalu, Langya melihat ke arah Fang Yuan dan Mo Tangsan. Dia lalu berkata, kali ini kita bisa mengusir musuh. Semuanya berkat kalian berdua. Terutama kau, Fang Yuan. Aku pasti akan memberimu kompensasi yang layak. Mendengar hal ini, Mo Tangsan pun terkejut. Dia sejak awal memang penasaran dengan manusia berbulu yang ada di sampingnya. Hal ini karena Langya memperlakukan dia berbeda dengan manusia berbulu lainnya. Dan sekarang barulah Mo Tangsan tahu bahwa rupanya manusia berbulu yang ada di sampingnya dan juga orang asing yang sebelumnya ia temui itu adalah Fang Yuan. Ini sungguh penyamaran yang sempurna sampai dia sendiri tidak mengenali Fang Yuan. Dan bagi Fang Yuan, ketidaktahuan Mo Tangsan ini sungguh membuktikan efektivitas dari wajah semi-familiar. Karena itu Fang Yuan pun merasa puas. Lalu sekarang kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain. Saat ini di salah satu wilayah di dataran utara, tempat yang terpencil. Di sana terdapat sebuah lembah yang pernah tercatat di dalam sejarah. Tempat ini sulit untuk ditemukan, tapi berkat jalur kebijaksanaan, sekelompok orang mampu menemukan tempat ini dan kemudian mulai melakukan penyerangan. Ya, kita bisa menebak bahwa ini adalah lembah Luopo yang tertulis dalam legenda Renzu. Tempat ini adalah tempat yang sekarang menjadi markas dari Sekte Bayangan. Saat ini situasi dari lembah tidak seperti biasanya. Di sana yang semula sangat tenang dan hening, hari ini dipenuhi dengan suara ledakan oleh karena pertarungan. Di depan sana juga terlihat Qin Baiseng bersama dengan kawanannya sedang berusaha keras untuk mempertahankan tanah terberkati Luopo.
Sementara pihak lain yang menyerang itu adalah para penyusup dari benua tengah. Mereka adalah utusan dari 10 sekte kuno. Namun tentu saja, ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa orang-orang dari benua tengah ini bisa sampai di sana? Kalau kita gali lagi, rupanya semua ini berasal dari investigasi yang sebelumnya dilakukan oleh Feng Jiuge di Asosiasi Zombie. Pada perjalanan itu, dia menemukan bahwa Sahuang itu adalah sosok misterius yang memiliki rahasia besar. Kemudian, Feng Jiuge juga sempat pergi ke puncak gunung bersalju untuk mengumpulkan informasi yang lain. Lalu, dari semua petunjuk yang telah terkumpul, dia menyerahkannya kepada Oracle tua, sehingga Oracle tua melakukan deduksi. Hingga akhirnya dia menemukan keberadaan dari lembah Luopo. Kenapa kok lembah Luopo? Alasannya karena Feng Yuan dideteksi sebagai sosok yang misterius. Mereka berpikir bahwa Sahuang itu adalah sosok yang ada hubungannya dengan sekte bayangan di lembah Luopo. Karena itu, sekarang Feng Jinhuang dan semua orang yang lain mereka berpikir bahwa kehancuran dari tanah terberkati istana kekaisaran itu pasti ada hubungannya dengan lembah Luopo. Karena itu, sekarang pertarungan pun tidak terhindarkan. Feng Jiuge akhirnya bicara. "Qin Baiseng, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Pada akhirnya akulah yang tertipu olehmu. Untung aku memiliki rekan dari jalur kebijaksanaan. Kalau tidak, aku tidak akan menemukan tempat ini. Sudah saatnya kau mengatakan yang sebenarnya, kebenaran tentang runtuhnya tanah terberkati istana kekaisaran." "Omong kosong. Sejak awal aku tidak ada hubungannya dengan kehancuran istana kekaisaran ataupun gedung 88 Yang. Tapi karena kalian telah mengetahui tempat ini, sudah tidak ada lagi jalan untuk kalian kembali. Hari ini, kalian harus mati," kata Qin Baiseng kemudian. Lalu, Qin Baiseng menutup matanya. Dia menelangkupkan tangannya. Gerakan ini sama persis seperti gerakan yang Qin Baiseng lakukan saat ada di tanah Langya. Sementara, Feng Jiuge yang melihat gerakan dari Qin Baiseng, dia berkata dengan santai, "Wow, menarik. Mungkinkah gerakan ini adalah gerakan pembunuh pedang hati tinju 5 jari milik pedang abadi Boking?" Qin Baiseng lalu menjawab, "Benar, karena kau tahu apa artinya kau sudah siap mati." Mendengar itu, Feng Jiuge pun tertawa terbahak-bahak. Lalu setelah beberapa saat dia berkata, "Luar biasa, pedang abadi Boking adalah seniorku di sekte Afinitas Roh. Dulu diceritakan kalau dia gagal dalam kesengsaraan yang ia alami. Lalu, pada akhirnya dia menghilang secara misterius bersamaan dengan gerakan pembunuh ciptaannya. Siapa sangka, sekarang aku malah menemukannya di dataran utara. Sepertinya, latar belakangmu benar-benar tidak biasa, Qin Baiseng. Tapi, apa kau tahu makna di balik gerakan pembunuh ini?" Feng Jiuge lalu melanjutkan, "Tapi, Qin Baiseng, apa kau tahu makna di balik gerakan pembunuh ini?" Akan kuceritakan sedikit. Dikatakan bahwa saat itu, pedang abadi Boking telah merasakan keagungan langit dan bumi. Dia merasakan sulitnya melakukan terobosan. Karena itu, dia membuat gerakan ini untuk menunjukkan keberanian dan kebanggaannya dalam melawan langit dan bumi sendirian. Karena itu rangkaian gerakan dari gerakan pembunuh ini pun tidak biasa. Mula-mula dia menundukkan kepala dan menutup mata, seolah dia telah mengakui kekalahannya. Tapi sebenarnya, dia mengumpulkan seluruh kekuatan fisik dan mentalnya untuk melepaskan serangan yang paling tajam. Lalu, saat pedang abadi Boking mengangkat tangannya, itu menegaskan bahwa hanya dirinya lah
yang dapat menentukan takdirnya. Gerakan ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan pada surga dan bumi itu sendiri. Sama seperti kata pepatah, bahwa dengan pedang di hatiku, aku akan membelah dunia. Feng Zhiuge sama sekali tidak terlihat gugup. Dia malah dengan santai mengungkapkan semua cerita di masa lalu. Sementara, Qin Baisheng mencibir. Kau benar-benar tahu banyak hal. Sepertinya kau sudah punya firasat kalau akan mati hari ini. Namun sekali lagi Feng Zhiuge dengan santai menggelengkan kepala dan dia tersenyum. Aku tidak mengatakan itu. Lagi pula, ini sungguh adalah sebuah kebetulan. Karena aku baru saja menciptakan gerakan pembunuh dari jalur suara. Aku sudah memikirkan semua ini untuk waktu yang lama. Selama perjalanan kultivasiku, aku menemukan langit dan bumi. Aku menghadapi langit dan bumi. Dan aku memuja langit dan bumi. Dari situ aku bisa merasakan betapa luasnya langit dan bumi. Kemudian, aku pun menyadari, di bawah langit yang luas ini dan di atas tanah yang luas ini, aku hanyalah seorang manusia kecil. Karena itu aku tidak akan bisa menentang langit dan bumi. Maka, aku memutuskan untuk meminjam kekuatan langit dan bumi melalui lagu yang kutulis. Ini adalah sebuah kebetulan. Sekarang aku bisa melihat dan membandingkan mana kekuatan yang lebih besar? Apakah warisan senior Boking yang melawan langit dan bumi, atau laguku yang meminjam kekuatan langit dan bumi? Kedua gerakan pembunuh ini benar-benar bertolak belakang. Sekarang keduanya saling berhadapan dan bersiap untuk menyerang. Sementara itu, kini langit dan bumi mulai bergejolak. Auranya memang sangat mengerikan. Karena itu, sekarang semua orang pun mengalihkan pandangannya untuk melihat pertarungan kedua orang ini. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang bersejarah. Gumam semua orang yang ada di sana. Kita biarkan dua orang tokoh sampingan yang akan bertarung ini. Kita akan kembali ke benua tengah, tepatnya di Gunung Danghun. Sepotong daging domba besar dilahap oleh Fang Yuan. Daging itu masih segar dan tidak dimasak. Fang Yuan mengunyahnya tanpa ragu. Namun ini bukanlah daging domba biasa. Daging ini adalah domba bertanduk raksasa, salah satu binatang buas kuno dari jalur kekuatan. Tentu, tujuan Fang Yuan memakan domba ini adalah untuk mendapatkan tanda dao kekuatan. Karena bagaimanapun kultivasinya sekarang adalah jalur kekuatan. Maka, Fang Yuan sendiri perlu meningkatkan tanda dao kekuatan kalau dia ingin terus berkembang. Lalu sembari memakan daging itu, Fang Yuan kembali mengingat pertempuran di tanah Langya. Di sana, memang dengan sengaja Fang Yuan ingin menguji wajah semi-familiar miliknya. Dan dia bisa melihat bahwa Mo Tansang sampai tidak bisa mengenalinya. Itu cukup memuaskan bagi Fang Yuan. Lalu, yang kedua, Fang Yuan juga telah melakukan uji coba pada gerakan pembunuh dari jalur bintang yang ia miliki. Melalui pertarungan itu, Fang Yuan bisa memahami tentang keempat gerakan pembunuh miliknya yang baru. Karena pertarungan langsung, memang itu memberikan kesan yang berbeda dibandingkan dengan latihan mandiri. Karena itu, ini sungguh adalah pengalaman yang sangat berharga untuk Fang Yuan. Selain itu, Fang Yuan juga terpikirkan untuk mengembangkan lagi gerakan pembunuh dari jalur bintang miliknya. Dia nantinya akan menggunakan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan tahu bahwa saat ini kekuatannya memang sudah meningkat drastis. Bahkan serangannya sendiri sudah setara dengan peringkat 7. Dia bahkan percaya diri jika harus bertarung dengan Gu Immortal veteran peringkat 7. Ya, kecuali Qin Baisheng. Karena tingkatan dari Qin Baisheng itu sudah seperti Feng Zhiuge. Keberadaan mereka itu ada di luar jangkauan Fang Yuan,
karena kekuatan bertarung dari kedua orang itu sudah ada di tingkatan kuasi peringkat 8. Jika Fang Yuan hanya bertarung dengan Master Gu yang lain, Master Gu yang normal, dia yakin dia masih bisa selamat. Bahkan dia mungkin jauh lebih unggul. Nah, satu lagi, dari pertarungan ini Fang Yuan akhirnya benar-benar memahami kekuatan dari Qin Bai Sheng yang sebenarnya. Dia bergumam, entah siapa sebenarnya Qin Bai Sheng ini. Kekuatannya terlalu luar biasa. Selain itu, mengapa dia juga bersama dengan He Cheng, Jiang Yu, Wei Fengxi dan yang lainnya? Dan kenapa Qin Bai Sheng seolah-olah menjadi pemimpin mereka? Fang Yuan merasakan keanehan di sini. Dia terdiam sejenak. Lalu dia bergumam lagi. Jika seperti ini, maka balas dendam He Laolan sepertinya tidak memiliki harapan. Fang Yuan menghela nafas panjang. Rupanya, masih banyak hal yang tidak ia ketahui dari kehidupan sebelumnya. Atau malah, semua yang terjadi hari ini itu semua adalah efek dari perubahan yang terjadi berkat ulah Fang Yuan sendiri di dataran utara. Mungkin saja perubahan takdir ini terjadi karena ulahnya sendiri. Sekarang, kabul tebal seolah-olah menyelimuti pikiran Fang Yuan. Ada banyak sekali pikiran yang bercampur aduk dan membuat Fang Yuan sulit untuk menemukan jawabannya. Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Langit dan bumi memang sangat luas. Semakin dia pergi jauh, semakin dia menyadari betapa lemahnya dia. Fang Yuan kini menatap telapak tangannya yang besar dan pandangannya tampak kabur untuk sesaat. Fang Yuan bergumam, "Aku masih sangat lemah. Entah di kehidupanku sebelumnya ataupun di kehidupanku sekarang. Aku tidak ada bedanya dengan ras Minimen yang ingin mendaki gunung dalam cerita Renzu. Perjalananku masih sangat panjang. Aku masih harus melakukan banyak hal," kata Fang Yuan yang kemudian dia melanjutkan makannya lagi. Setelah hari itu, Fang Yuan melakukan kegiatannya seperti biasa. Ada banyak rencana yang sudah ia eksekusi. Lalu dia juga kembali ke dalam rutinitasnya untuk berlatih dengan memanfaatkan jiwa milik Mo Yao. Dalam pertarungannya kali ini dengan Mo Yao, Fang Yuan masih merasa sedikit kesulitan untuk menekan Mo Yao jika dia tidak menggunakan pengekang jiwa. Dan di situ juga Fang Yuan seperti biasa kembali menggunakan pencarian keinginan pada Mo Yao. Karena Fang Yuan sendiri tahu bahwa Mo Yao masih memiliki banyak rahasia yang ia sembunyikan. Mo Yao memang berbeda dengan yang lain. Dia itu adalah seorang mantan Grandmaster dari jalur penyempurnaan yang hebat. Maka tentu saja Mo Yao memiliki banyak cara untuk menyembunyikan ingatannya. Nah, pada pencarian keinginan ini, Fang Yuan melihat sesuatu yang menarik, di mana itu adalah pohon buah impian musim semi. Pohon buah impian musim semi ini nanti akan dapat berbuah, dan buahnya itu memiliki kemampuan untuk menyempurnakan Gu dari alam mimpi. Tentu ini akan sangat berguna untuk Fang Yuan kalau dia ingin menjelajahi alam mimpi ke depannya. Meskipun saat ini Fang Yuan sudah memiliki gerakan pembunuh pengurai mimpi, tapi jika dia bisa memiliki pohon dari buah impian musim semi, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa ke depannya. Fang Yuan cukup puas atas pencarian keinginannya kali ini. Lalu, Fang Yuan juga sesekali pergi ke penjara bawah tanah untuk mengunjungi adik tersayangnya. Di sana, setelah kejadian sebelumnya, Fang Zheng itu menjadi sangat pendiam. Dia tidak terlalu banyak bicara seperti sebelumnya. Sementara Fang Yuan setiap kali masuk, dia selalu bicara tentang banyak hal. Tentu sebagian besar yang ia katakan itu menjelek-jelekan sekte Bangau Abadi. Namun meski begitu, Fang Zheng sama sekali tidak mau mendengarkannya ataupun merespon Fang Yuan. Fang Yuan tidak ambil pusing. Dia memang sengaja melakukan semua ini, dan dia tahu
Untuk mencuci otak adiknya itu memang butuh waktu yang lama. Maka dia tiada henti melakukan itu setiap hari supaya adiknya itu lama-lama mempercayainya. Pada akhirnya sama seperti pepatah, kebohongan yang terus ditumpuk maka itu akan menjadi kebenaran. Pada akhirnya tidak akan ada yang tahu mana kebohongan dan kebenaran yang sesungguhnya. Fang Yuan juga melakukan trik psikologis pada Fang Zheng, bahwa dia dengan sengaja menemuinya hampir setiap hari supaya Fang Zheng tahu bahwa Fang Yuan ada di sana. Ini adalah trik yang kejam sebenarnya dalam psikologis, bahwa pada akhirnya Fang Zheng dipaksa untuk bergantung pada Fang Yuan. Lama-lama Fang Zheng mungkin menjadi gila, tetapi mungkin juga otaknya akan tercuci seperti yang diharapkan oleh Fang Yuan. Setelah selesai mengunjungi adiknya, Fang Yuan lalu kemudian pergi lagi ke tempat yang lain. Dia kali ini pergi ke tempat di mana jiwa dari Sui Zongxi serta Zheng Ling dikurung. Sui Zongxi itu yang dibunuh di Tanah Langya, sementara Zheng Ling adalah Kui Mortal peringkat 7 dari ras manusia burung. Fang Yuan masih terus melakukan pencarian jiwa kepada mereka, karena keduanya masih memiliki nilai yang berharga. Ada banyak ingatan yang belum Fang Yuan ketahui, dan dari situ Fang Yuan bisa mendapatkan begitu banyak informasi, terutama dari Zheng Ling, yang mana Zheng Ling memiliki jalur angin. Maka Fang Yuan pun bisa mendapatkan pemahaman tentang jalur angin. Hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan besar bagi Fang Yuan. Lalu Fang Yuan setiap hari melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan tidak terasa 2 bulan pun berlalu. Nah, apa yang terjadi setelah 2 bulan? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part selanjutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.